Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sewaktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabatnya melewati dua kuburan, tiba-tiba beliau berkata, "Orang yang berada di dalam dua kubur ini telah disiksa oleh Allah." Para sahabat lalu bertanya, "Apakah keduanya itu disiksa karena melakukan dosa besar?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar. Salah satunya berjalan di muka bumi ini dengan suka mengadu domba. Adapun yang satunya lagi tidak pernah menutupi dari air kencingnya." Artinya, percikan dari air kencingnya itu seringkali mengenai tubuhnya atau pakaiannya. Lalu dipakainya untuk melakukan sholat tanpa mencucinya terlebih dahulu atau berganti dengan pakaian yang suci. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kayu yang masih basah lalu dipecahnya menjadi dua. Selanjutnya beliau menancapkan kayu tadi pada masing-masing dua kubur tersebut, seraya bersabda, "Semoga kayu ini dapat meringankan siksa keduanya selama ia belum kering." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain diceritakan oleh Abi Ayyub radhiyallahu anhu, ia berkata, sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, matahari telah terbenam. Beliau lalu mendengar suara. Kemudian beliau berkata, "Orang Yahudi telah disiksa di dalam kuburnya." Hadis riwayat Bukhari. Masih banyak lagi hadis yang menceritakan kemampuan beliau yang dapat mengetahui siksa kubur dan soal-soal gaib yang tidak dapat dicerna secara ilmiah. Karena ini merupakan bagian dari mukjizat beliau yang diberikan oleh Allah kepadanya. Karena itu, sungguh luar biasa mukjizat yang beliau miliki, yaitu dapat menyaksikan siksa kubur semasa beliau berada di alam dunia. Sahabat sekalian, hikmah dari cerita ini adalah kita tidak boleh mengadu domba. Bukan adu domba kambing, tetapi mengadu teman-teman kita sendiri yang tadinya tidak berselisih, gara-gara kita provokasi, maka teman-teman kita jadi saling bertengkar dan berkelahi. Anak yang suka mengadu domba ini benar-benar sangat berbahaya. Jika sudah besar, dikhawatirkan nantinya jadi provokator yang suka mengadu domba bangsanya sendiri. Orang semacam ini di dalam kuburnya akan disiksa dengan siksa yang pedih dan mengerikan. Karena itu, jangan suka mengadu domba teman sendiri. Kalau kita sedang kencing, usahakanlah sesuai dengan petunjuk ilmu fikih dalam tata cara beristinja, yaitu dengan posisi jongkok, duduk sedemikian rupa sehingga air kencing tidak sampai terciprat ke arah pakaian atau bagian tubuh kita yang lain. Kalaupun masih kecipratan air kencing, maka segeralah dibasuh dengan air sehingga najis air kencing itu tidak menempel di bagian tubuh kita. Demikian pula, jika pakaian kita baik sarung maupun celana terkena air kencing, maka segeralah dicuci agar suci dan sah digunakan untuk sholat.